eksklusif dari video kita. Baik rekan-rekan, sebelum webinar kita mulai, boleh dong rekan-rekan mungkin yang di sini bisa on cam, boleh on cam dulu. Nantinya biar kita bisa apa ya diskusinya lebih enak lagi gitu dengan narasumbernya kayak gitu. Boleh juga digunakan virtual background-nya yang sebelumnya sudah dikirimkan melalui email dan juga melalui grup WhatsApp peserta. Nah, sambil menunggu juga peserta yang hadir, rekan-rekan saya juga ingin menginfokan bahwa acara webinar hari ini itu nantinya akan ada hadiah menarik jika rekan-rekan aktif di sesi tanya jawab. Jadi nantinya setelah sesi pemaparan materi dari narasumber akan ada sesi Q&A. Jadi rekan-rekan boleh banget juga pas sesi pemaparan itu nanti kalau punya pertanyaan, itu pertanyaannya di-share dulu di kolom chat, mungkin takut lupa atau yang nanti juga mau nanya langsung ke narasumber, itu bisa banget nanti langsung aja raise hand dan juga berdiskusi langsung dengan narasumber kita, Mbak Adita. Nah, untuk link absensi nantinya juga akan di-share di kolom chat dan juga grup WhatsApp serta. Jadi rekan-rekan sebelum acara berakhir, nanti bisa isi dulu link absensinya. Untuk link absensi ini sendiri, itu fungsinya adalah sebagai salah satu syarat untuk rekan-rekan nantinya akan bisa klaim sertifikat dari acara ini. Seperti itu. Jadi jangan lupa sambil nyimak juga pemaparan materinya, nanti rekan-rekan bisa isi link absensinya juga seperti itu. Nah, saya juga mau konfirmasi, misal nanti suara saya tidak terdengar jelas, boleh diinfokan melalui kolom chat atau melalui reaction ya, kalau misalkan udah clear atau belum, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai juga nih, saya ingin menjelaskan juga terkait komunitas yang ada di Sinergi Solusi ya, rekan-rekan. Jadi, tadi sebelumnya saya sempat mention juga di awal, untuk Sinergi Solusi sendiri itu memiliki komunitas namanya Sinergi Solusi HSE Executive Club. Mungkin boleh dibantu share screen layarnya. Oke, ada trouble sebentar, kita tunggu dulu. Jadi rekan-rekan tadi yang saya bilang juga untuk em, komunitas kita sendiri, Sinergi Solusi HSE Executive Club, itu juga merupakan komunitas yang isinya itu ada alumni Sinergi Solusinya, lalu juga ada anggota-anggota komunitas kita yang sebelumnya pernah bergabung di event-event kita sebelumnya, seperti webinar, lalu juga SHM Meetup, dan juga SHM Master Session. Jadi nanti rekan-rekan otomatis setelah mengikuti webinar ini, itu juga tergabung otomatis menjadi anggota komunitas kita di Sinergi Solusi HSE Executive Class. Nanti akan dikirimkan grup link Telegramnya untuk bisa rekan-rekan bergabung. Nah, setelah bergabung dengan grup komunitas itu pastinya rekan-rekan nggak sia-sia ya, nantinya akan mendapatkan banyak benefit juga. Di antaranya untuk benefit bergabung menjadi member di komunitas Sinergi Solusi HSE Executive Club, itu rekan-rekan bisa mengikuti event-event gratis dari Sinergi Solusi. Nantinya juga akan ada event khusus yang hanya dikhususkan untuk member komunitas dan juga member alumni dari Sinergi Solusi, yaitu acaranya ada namanya SHM Meetup. Jadi kalau untuk webinar umum itu kan biasanya untuk umum ya pesertanya, tapi nanti rekan-rekan kalau tergabung di grup komunitas kita itu bisa ikut yang event SHM Meetup yang khusus alumni dan juga member komunitas seperti itu. Nah, bagi rekan-rekan juga nanti yang mau bergabung nih di komunitas kita atau mau lihat-lihat juga kira-kira aktivitas komunitas dan juga alumni kita tuh apa aja sih gitu ya. Itu bisa banget nanti cek di website kita. Ada website yang untuk alumni itu rekan-rekan nanti bisa buka di sinergisolusi.com/community. Jadi ada aktivitas tentang event-event yang udah pernah berjalan, lalu juga event-event yang akan datang itu nantinya akan diinformasikan melalui website kita juga seperti itu. Selain akan diinformasikan melalui sosial media kita. Nah, selain itu untuk selanjutnya kalau rekan-rekan juga mungkin takut nih ketinggalan untuk update dari event-event ya atau konten-konten juga.
dari Sinergi Solusi, itu rekan-rekan bisa banget langsung follow aja Instagram kita. Jadi kita ada Instagram khusus komunitas juga yang bahas konten-konten mengenai safety. Itu nanti ada di Instagramnya Sinergi Solusi HSE dan juga di @sinergisolusi.k3. Lalu juga selain itu mungkin flyernya nanti muncul, rekan-rekan bisa screenshot juga untuk sosial media kita ada apa aja. Dan di sana kita biasanya upload konten-konten mengenai topik safety ya, terus juga ada case-case terbaru, berita-berita terbaru yang update gitu. Jadi rekan-rekan bisa temukan Instagram kami dan juga sosial media kami lainnya di sosial media yang ada di layar berikut seperti itu. Nah, rekan-rekan juga jangan lupa bahwa kalau misalkan untuk acara hari ini nih, rekan-rekan mau dokumentasi saat pemaparan materi atau saat nanti sesi tanya jawab, itu boleh banget nanti di-share ke Instastory. Nantinya akan kita repost. Jangan lupa juga untuk tag Instagram kita di @sinergisolusi_hse dan juga @sinergisolusi.k3. Nah, selanjutnya saya juga mau reminder untuk link absensi tadi. Nantinya akan di-up di kolom chat, juga di grup WhatsApp. Jadi rekan-rekan bisa langsung isi aja selama acara berlangsung sambil nyimak materinya juga. Seperti itu. Nanti biar setelah isi link absensi, itu nanti rekan-rekan bisa dapat sertifikat juga. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada info menarik nih. Jadi tadi kan udah dijelasin juga ada komunitas kita namanya Sinergi Solusi HSE Executive Club. Nah, salah satu benefit dari ikut event kita itu juga rekan-rekan bisa banget dapat promo khusus peserta yang hadir di webinar hari ini. Nah, untuk kali ini saya ingin menginfokan terkait jadwal yang akan running untuk program sertifikasi Kemnaker di bulan November. Itu kita ada em, training petugas ketiga kimia nanti di tanggal 27 November sampai 2 Desember. Lalu juga akan ada ahli muda K3 lingkungan kerja di tanggal 7 sampai 14 Desember. Nah, untuk selanjutnya, selain program sertifikasi Kemnaker, rekan-rekan kita juga ada program dari internal sinergi solusi sertifikasinya. Jadi, rekan-rekan bisa juga ikutan training kita. Itu untuk peserta hari ini khusus dapat promo potongan sebesar 10%. Untuk training-training yang ada di layar itu ada tertera penyusunan dokumen HACCP, lalu juga awareness ISO 22000 mengenai food safety management system, lalu juga awareness dan internal audit ISO 45001, dan juga awareness dan internal audit ISO 14001. Jadi untuk training-training ini, kalau rekan-rekan nanti screenshot, terus juga informasikan ke admin WhatsApp kami, kalau tertarik untuk ikut, itu bisa dapat potongan sebesar 10%. Next, untuk assessmentnya juga di Sinergi Solusi kita ada topiknya nanti mengenai pengukuran lingkungan kerja, lalu juga ada assessment mengenai pemantauan lingkungan hidup atau pemantauan LH atau pengukuran LH. Jadi rekan-rekan kalau tertarik nih buat tadi ikut-ikut training yang tadi, setelah ikut webinar ini mungkin ingin belajar lebih lanjut lagi, mengetahui lebih lanjut lagi, dan juga pengen tersertifikasi secara profesional, seperti itu bisa banget join di training kita di sini. Nah, untuk nomor adminnya juga ada di grup WhatsApp dan juga nanti di drop juga di kolom chat untuk nomornya yang bagi rekan-rekan mau tanya-tanya dulu itu boleh banget juga, nanti akan kita infokan seputar trainingnya seperti itu. Baik, nah karena udah waktu menunjukkan pukul 11 juga, sepertinya narasumber kita juga udah bergabung di sini. Ada Mbak Adita. Apakah sudah terhubung Mbak Adita? Halo Mbak, sudah suara saya Oke, jelas ya? halo Mbak Adita. Suara aku clear ya Mbak Adita? Suara aku. Sudah Clear clear Mbak, suara clear. saya? Suara aku jelas ya? Oke, suara Mbak Adita Sudah, udah jelas sudah, juga. sudah. Oke Mbak Adita, jadi Oke. sebelum kita mulai, Mbak Adita, jadi sebelum kita mulai, saya mau bacain dulu nih CV dari Mbak Adita. Jadi mungkin biar rekan-rekan juga sebelum nanti nyimak materi dari Mbak Adita itu bisa kenal dulu sama Mbak Adita sebelumnya. Kayak kira-kira siapa sih trainer atau apa narasumber expert kita hari ini gitu ya. Jadi aku mau bacain dulu nih CV dari
Mbak Dita pada hari ini. Untuk CV-nya boleh dibantu share dulu. Jadi Mbak Dita untuk background-nya ini memang di safety ya Mbak Dita ya berarti ya di K3. Oke, jadi rekan-rekan Mbak Dita itu merupakan eh, salah satu konsultan juga di Sinergi Solusi. Jadi rekan-rekan nanti mungkin kalau ada proyek atau misalkan ada diskusi MTE gitu dengan konsultan Sinergi, nanti bisa ketemu juga nih sama Mbak Dita. Kayak gitu. Boleh di-share lagi CV-nya sambil nunggu CV-nya ter-share di layar. Oke, udah ada ya. Jadi rekan-rekan bisa sambil dilihat juga nih training experience-nya Mbak Dita. Itu ada banyak banget ya di antaranya pasti ada yang terkait safety mulai dari basic safety training, lalu juga per ISO ini Mbak Dita udah lumayan banyak dan lengkap juga nih. Terus juga sebelumnya Mbak Dita pernah juga ikut training ahli ketiga umum dan juga ahli ketiga lingkungan kerja. Jadi relate banget sama topik yang kita bahas juga hari ini gitu. Jadi ada backgroundnya juga. Selain itu Mbak Dita udah di Sinergi Solusi juga ya sejak 2017 hingga saat ini sebagai KHSE konsultan seperti itu. Jadi eh, kan ini kalau mau konsultasi, ada kebutuhan konsultasi bisa juga diskusi lebih lanjut sama Mbak Adita di NTS selanjutnya seperti itu. Oke, Mbak Adita, sepertinya mungkin biar kita nggak lama-lama lagi ya, Mbak Adita, kita mulai aja nih, kita langsung masuk ke sesi pemaparan materinya. Dengan Mbak Adita itu aku juga mau remind ke rekan-rekan, jangan lupa untuk dokumentasinya tadi ya di saat pemaparan materi, lalu juga buat yang mau dokumentasi dan bikin konten, itu bisa banget di-upload juga di Instastory, dan tag Instagram kita di Sinergi Solusi, dan juga @sinergisolusi.k3. Nah, oke mungkin langsung aja nggak berlama-lama lagi kita berikan waktu dan tempatnya kepada Mbak Adita. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Hana atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk share screen-nya sudah terlihat kah Bapak Ibu? Sudah muncul Mbak. Oke, siap. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita ketemu di dalam webinar kali ini yang berjudul Jangan Sampai Keliru, Pahami Perbedaan Antara Lingkungan Kerja dan Lingkungan Hidup berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Sebelum saya mulai, saya memperkenalkan diri kembali terlebih dahulu. Nama saya Adita Surifanani, tapi biasanya dipanggil Dita. Sampai saat ini ya, saya bekerja di Sinergi Solusi Indonesia sebagai konsultan dan beberapa kali memang sudah melakukan atau menangani proyek-proyek yang terkait pengukuran lingkungan kerja dan juga pengukuran lingkungan hidup. Oke, mari kita masuk ke dalam materi. Oke, di webinar kali ini, tujuan dari pemaparan yang akan saya sampaikan nanti, saya harap Bapak dan Ibu di sini mengetahui nantinya apa saja sih yang menjadi lingkup lingkungan kerja dan lingkup dari lingkungan hidup. Karena memang Oh, sebenarnya Mbak Adita suaranya lagi ada trouble dulu ya. Kita tunggu dulu ya rekan-rekan sembari menunggu Mbak Adita kembali juga. Ya, mohon ditunggu ya. Jangan lupa nih udah ada juga link absennya di drop di kolom chat. Jadi sembari nunggu Mbak Adita balik. Mungkin rekan-rekan boleh oke, sambil sorry, cari sorry. absen itu. Halo, sorry Mbak Hana, Oke, bisa dengar suara saya nggak? oke, wait Mbak. Halo? Bisa di halo ya, Mbak Dita Ya, suaranya agak delay. Sorry. oke. Saya izin matiin video aja ya biar aman Oke, bandwidth-nya. Oke, oke baik, silakan Mbak. siap saya share screen kembali.
Oke, ini dari tujuan ya tadi ya Bapak Ibu ya. Diharapkan nanti kita mengetahui lingkup dari lingkungan kerja dan lingkungan hidup ini, kemudian mengetahui regulasi apa saja yang mengatur, dan mengetahui parameter-parameter apa saja yang masuk ke lingkungan kerja dan lingkungan hidup. Oke, sekarang kita masuk ke definisi. Berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018, lingkungan kerja itu adalah aspek hygiene di tempat kerja yang di dalamnya mencakup faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi yang keberadaannya di tempat kerja itu dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Gitu. Jadi memang di lingkungan kerja kita itu sendiri banyak banget faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kita nyaman atau tidaknya dalam bekerja. Nah, nanti faktor-faktor tersebut akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian terkait lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain kalau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Nah, kalau saya sendiri itu gampangnya ya lingkungan hidup dan lingkungan kerja ini kita lihat dari gerbang kita sendiri, gerbang perusahaan kita. Nah, kalau dari gerbang ke dalam itu ya, itu tuh masuk ke lingkungan kerja. Kalau kita udah buka gerbang terus keluar, nah itu adalah lingkup dari lingkungan hidup. Jadi kalau misalnya dilihat dari lingkup, memang untuk lingkungan hidup ini lebih luas lingkupannya karena yang menjadi lingkup lingkungan hidup ini yang berdampak terhadap lingkungan sekitar, termasuk masyarakat dan makhluk hidup lain yang ada di sekitarnya. Sedangkan kalau untuk lingkungan kerja, itu lingkupnya hanyalah pekerja dan area kerjanya itu sendiri. Jadi memang jauh lebih kecil daripada lingkungan hidup. Nah, ini merupakan dasar hukum yang menjadi acuan kita dalam pengelolaan lingkungan kerja dan lingkungan hidup. Yang pertama itu adalah eh, induk dari semua peraturan perundangan terkait keselamatan kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terkait keselamatan kerja. Kemudian untuk lingkungan hidup sendiri, itu induknya ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup. Kemudian turunan dari kedua undang-undang tersebut untuk keselamatan kerja sendiri, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 yang khusus membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 karena di dalam sistem manajemen K3 itu sendiri dipersyaratkan di klausul 9 di salah satu elemennya itu untuk melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja K3, salah satunya dengan melakukan pengukuran lingkungan kerja. Begitu juga dengan ISO 45001. Kemudian untuk lingkungan hidup sendiri itu mengacu ke Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta ada ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan yang juga mempersyaratkan di klausul 9-nya itu terkait kewajiban kita untuk melakukan pengukuran lingkungan hidup secara berkala. Nah, sekarang kita masuk dulu ke parameter lingkungan kerja, nanti baru kita ke lingkungan hidup ya. Karena untuk parameter lingkungan kerja kan kita mengacu ke Permenaker nomor 5 tahun 2018 dan itu cukup detail dijelaskan di sana. Jadi untuk parameter lingkungan kerja itu sendiri sesuai dengan definisi yang tadi saya sampaikan, itu terdapat 5 parameter yang diatur oleh Permenaker nomor 5 tahun 2018. Yang pertama itu adalah parameter fisika, kemudian ada parameter kimia, parameter biologi, parameter ergonomi, dan parameter psikologi. Nah,
Untuk parameter fisika ini sendiri adalah parameter-parameter yang dapat langsung kita rasakan dan parameter yang dapat langsung kita lihat seperti itu. Nah, kalau untuk parameter fisika, contohnya adalah salah satunya iklim kerja. Iklim kerja ini terkait suhu ruangan gitu misalnya ya. Nah, kalau misalnya kita bekerja dalam suhu yang terlalu panas ataupun terlalu dingin kan tidak kondusif ya dalam menjalankan pekerjaan seperti itu. Nah, kalau iklim kerja ini eh, kita memiliki standar atau rentang suhu itu kalau nggak salah tuh sekitar 27 sampai 29 derajat Celcius, di mana dengan suhu tersebut kita bisa bekerja lebih aman dan nyaman seperti itu. Kemudian yang kedua adalah parameter kebisingan. Kebisingan ini dapat langsung kita rasakan ya. Mungkin kalau dalam jangka pendek, mungkin kebisingan ini tidak terlalu berpengaruh kepada kita, tapi kalau dalam jangka waktu yang cukup panjang, jika kita terpapar terus-menerus terhadap kebisingan ini, itu dapat menurunkan tingkat pendengaran kita. Nah, kemudian dari parameter fisika ini juga ada getaran lengan dan seluruh badan, sorry. Nah, kalau getaran lengan dan seluruh badan ini biasanya pengukurannya ditujukan kepada operator-operator alat berat atau forklift gitu ya kalau di lapangan yang sering ditemui. Karena kan mereka setiap harinya tuh bekerja dengan alat-alat berat tersebut. Jadi getaran-getaran tersebut dapat menjadi stres di badannya itu. Kemudian ada pencahayaan. Nah, pencahayaan ini juga penting karena pencahayaan ini sebenarnya standarnya akan berbeda-beda sesuai dengan pekerjaan dan peruntukan dari ruangannya. Misalnya, kalau misalnya di perkantoran itu ya, di perkantoran pasti kita kan sering membaca tulisan yang kecil-kecil gitu. Jadi pencahayaannya akan lebih besar daripada pencahayaan di gudang misalnya. Karena di gudang kita nggak perlu pencahayaan yang cukup tinggi karena di gudang itu barang-barangnya sudah cukup besar dan kita tidak dan kita tidak perlu membaca tulisan yang kecil-kecil di situ. Jadi ketelitiannya tuh cukup rendah kalau di gudang gitu. Jadi untuk pencahayaan ini harus disesuaikan juga peruntukan ruangannya dan apa pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian ada radiasi frekuensi radio, gelombang mikro, kemudian ada radiasi gelombang ultra ungu, dan pemaparan medan magnetis. Nah, tiga radiasi ini itu biasanya ditemukan pada ruangan-ruangan yang memiliki electricity yang cukup tinggi. Kalau untuk di office biasanya ini jarang sekali ditemukan. Oke, selanjutnya itu adalah parameter kimia. Nah, parameter kimia ini adalah parameter-parameter yang bersifat kimiawi gitu ya, yang biasanya itu zat-zat yang biasa diukur itu adalah seperti SO2, kemudian ada NO2, CO, CO2, oksigen, dan juga biasanya partikulat. Dan biasanya parameter kimia ini dilakukan terhadap pajanannya terhadap pekerja yang terpajan, biasanya terhadap pajanannya dan terhadap pekerja yang terpajan. Nah, kalau terhadap pajanannya itu kita bisa dapat langsung melakukan pembacaan secara langsung dengan alat tertentu dan juga dalam waktu tertentu gitu. Dan biasanya itu disesuaikan dengan berapa lama sih biasanya dalam sehari itu kita terpajan dari si zat kimia ini. Nah, itu bisa langsung dibaca dengan alat tertentu. Kemudian, kalau misalnya kita mau lihat pengukuran terhadap pekerja yang terpajan, itu dapat kita ketahui melalui program pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, selanjutnya ada parameter biologi. Nah, kalau parameter biologi ini adalah parameter-parameter yang dapat mempengaruhi lingkungan kerja dan berasal dari makhluk hidup selain manusia. Jadi dapat berasal dari mikroorganisme, kemudian dapat berasal dari hewan, bahkan dari tumbuhan. Nah, kalau mikroorganisme biasanya ini sering yang diukur itu adalah jamur dan juga bakteri ya. Dan kemudian ada antropoda, hewan invertebrata, dan juga bisa dari alergen atau toksin yang berasal dari tumbuhan. Jadi biasanya kalau misalnya kita
berada di perkebunan itu pasti ada tumbuhan-tumbuhan yang yang beracun, yang dapat bikin kita gatal-gatal. Nah, itu tuh adalah salah satu parameter biologi. Nah, kemudian ada binatang berbisa, binatang buas, dan produk binatang dan tumbuhan berbahaya lainnya. Kalau dari parameter antropoda sampai produk binatang dan tumbuhan berbahaya lainnya itu lebih sering ditemukan kalau kita berada di site mungkin ya, tapi tidak semua site juga. Cuman kalau untuk parameter biologi seperti mikroorganisme, seperti jamur dan bakteri ini, memang sering sekali kita temui baik itu di office, di site, ataupun di mana saja, karena biasanya untuk mikroorganisme ini gampang sekali hidupnya gitu ya, dan biasanya di ruangan-ruangan yang kedap, ruangan-ruangan tertutup, itu mereka juga sangat banyak gitu. Jadi biasanya kalau kita lakukan pengujian, pasti akan banyak ditemui di ruangan-ruangan yang tertutup seperti itu. Dan kelembabannya juga cukup tinggi. Kemudian selanjutnya ada parameter ergonomi. Nah, parameter ergonomi ini berpengaruh terhadap postur tubuh kita. Kemudian yang dilihat dari parameter ergonomi ini adalah apakah selama ini pekerjaan kita itu dari cara kerja, kemudian posisi kerja kita, postur tubuh kita itu sesuai nggak dalam melakukan pekerjaan. Karena untuk cara kerja dan posisi kerja ini sangat berpengaruh. Mungkin dalam waktu yang singkat itu tidak terlalu berpengaruh ya. Tapi kalau dalam waktu yang cukup panjang, kalau kita cara kerja dan postur tubuh kita dalam bekerja ini tidak sesuai, itu dapat membuat postur tubuh kita itu berubah seperti itu. Misalnya menjadi lebih bungkuk kah atau skoliosis seperti itu. Kemudian yang dilihat dari parameter ergonomi ini adalah desain alat kerja dan tempat kerja. Nah, kalau misalnya desain alat kerja ini lebih kepada meja kerja kita, apakah sesuai, kemudian dari kursi yang kita gunakan, apakah sandarannya cukup oke, dan apakah ada tempat uh, meletakkan tangan di sampingnya, nah seperti itu. Kemudian kalau untuk pengangkatan kerja yang melebihi kapasitas kerja ini lebih kepada pekerja yang melakukan manual handling yang sering gitu ya. Apakah pada saat mereka melakukan pengangkatan pengangkatan barang itu tuh apakah kapasitasnya sesuai dengan yang dipersyaratkan, atau kalau dia melakukan pengangkatan, apakah dia mampu untuk melakukan itu? Karena biasanya usia atau umur juga sangat berpengaruh terhadap manual handling tersebut. Kemudian ada parameter psikologi. Nah, untuk parameter psikologi ini memang baru ya, karena baru di Permenaker nomor 5 tahun 2018 yang mempersyaratkan terkait parameter psikologi ini, di mana parameter psikologi ini sebenarnya dibagi menjadi 6 kategori. Dan parameter psikologi ini cara pengukurannya biasanya melalui kuesioner yang disebarkan kepada seluruh tenaga kerja, di mana kuesioner itu terdiri dari 30 pertanyaan. Nah, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, nanti kita diminta untuk mengisi kira-kira skala stres kita untuk pertanyaan tersebut itu di skala berapa gitu. Mulai dari skala yang kita tidak stres sama sekali sampai kita mengalami stres berat. Nah, untuk kategori ketidakjelasan dan ketaksaan peran ini itu berkaitan dengan tugas dan pekerjaan yang tidak jelas. Nah, biasanya saking tidak jelasnya itu kita sampai tidak tahu kita harus melapor kepada siapa, kemudian job description-nya kita tuh nggak jelas itu gitu. Jadi makanya ketidakjelasan dan ketaksaan peran ini dapat menjadi salah satu pemicu stres di si pekerja tersebut. Kemudian ada konflik peran. Nah, konflik peran ini berpengaruh terhadap pekerjanya dikarenakan misalnya ada pertentangan dalam pekerjaan. Kalau misalnya di pekerjaan tersebut itu sering adanya hal-hal yang menyimpang yang sering dilakukan dan itu sudah cukup normal di perusahaan tersebut, tapi tidak bersesuai dengan prinsipnya dia gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam konflik peran gitu.
Kemudian beban kerja berlebih secara kuantitatif. Nah, kalau beban kerja berlebih secara kuantitatif ini berhubungan dengan beban terhadap mutu pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita punya atasan yang pengen kerjaannya tuh bagus banget gitu, perfect banget. Nah, itu masuk ke sini nih. Dan bahkan pekerjaan yang menurut kita tuh sangat sulit kita lakukan dan kita merasa kita tidak cukup kompeten untuk melakukan itu bisa masuk ke dalam kategori stres, beban kerja berlebih secara kuantitatif. Nah, kemudian kalau untuk beban kerja berlebih secara kualitatif, itu berhubungan dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan dalam satu waktu. Nah, ini mungkin banyak sekali kita temukan ya di dunia kerja gitu ya. Ada yang bekerja sampai larut malam gitu, nggak kelar-kelar kerjaannya. Nah, itu secara kuantitatif. Kemudian ada juga yang kerja sampai weekend, itu masuk ke beban kerja secara kuantitatif. Kemudian salah satu yang menjadi penyebab stres di dalam dunia kerja, dalam pekerjaan yang dapat mempengaruhi si pekerja itu sendiri adalah terkait pengembangan karir. Nah, pengembangan karir ini sangat berpengaruh karena biasanya tuh ada ya yang sudah bekerja 10 tahun tapi posisinya ya itu-itu aja. Nah, itu dapat menjadi sumber stres bagi si pekerja itu karena pasti ya mereka akan merasa jenuh dengan pekerjaannya sehingga mereka dapat menjadi demotivasi dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terakhir ada kategori tanggung jawab terhadap orang lain. Nah, kategori tanggung jawab terhadap orang lain ini biasanya sih di tingkat manajerial ya, karena mereka sudah memiliki bawahan biasanya. Dan tanggung jawab ini biasanya kita kalau misalnya melihat bawahan kita misalnya, pasti kita ber apa ya kita tuh memiliki kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan mereka, kita membantu mereka dalam meningkatkan karir mereka seperti itu. Jadi tanggung jawab terhadap orang lain ini lebih ke level manajerial. Dan biasanya untuk pengukuran parameter psikologi ini sampling dilakukan kepada seluruh karyawan dan nanti untuk hasilnya, analisanya itu biasanya dilakukan per level pekerjaan, eh, per level jabatannya seperti itu. Misalnya manajer ya sesama manajer kira-kira berapa tingkat stresnya, kemudian untuk level staff berapa tingkat stresnya seperti itu. Nah, kemudian masuk ke pemeriksaan dan pengujian. Nah, ini juga menjadi salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan. Emang kita wajib ya melakukan pengukuran lingkungan kerja ini gitu. Nah, kalau misalnya kita mengacu ke Permenaker nomor 5 tahun 2018, pasal 58 ayat 1, itu dinyatakan bahwa setiap tempat kerja yang memiliki potensi bahaya lingkungan kerja itu wajib melakukan pemeriksaan dan atau pengujian. Nah, untuk pemeriksaan dan pengujian ini terdapat 4 jenis. Yang pertama itu adalah pemeriksaan dan pengujian pertama, itu dilakukan untuk melakukan identifikasi potensi bahaya lingkungan kerja di tempat kerja pertama kali ya. Karena kita misalnya, oh kayaknya di sini tingkat eh, tingkat jamur apa namanya jamur di ruangan ini nih kayaknya tinggi deh, tapi kita nggak tahu seberapa tingginya. Nah itu adalah masuk ke pemeriksaan pengujian pertama, karena kita pengen tahu dulu seberapa besar sih tingkat bahaya di sana. Nah, dari situ baru kita bisa mengetahui bagaimana cara kita mengendalikan bahaya tersebut. Kemudian yang kedua berkala. Nah, untuk pengujian berkala ini dilakukan secara eksternal paling sedikit itu 1 tahun sekali gitu. Nah, kemudian ada pengujian ulang. Nah, pengujian ulang ini dilakukan apabila kita udah melakukan pengujian secara internal maupun secara eksternal, tapi dari hasilnya itu kita agak ragu nih, ini kayaknya nggak segini deh hasilnya. Atau mungkin pengujian internal dan eksternal ini terlalu jauh nih gapnya. Nah, itu boleh kita lakukan pengujian ulang untuk mengatasi keraguan kita. Dan yang terakhir itu adalah pemeriksaan dan pengujian secara khusus. Nah, untuk khusus ini biasanya itu
by accident ya. Biasanya dilakukan kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja di suatu perusahaan atau ada laporan dugaan tingkat pajanan yang berlebih atau di atas nilai ambang batas yang ditetapkan. Seperti itu. Nah, kemudian terkait pemeriksaan dan pengujian itu dapat dilakukan secara internal maupun secara eksternal atau dari luar perusahaan. Nah, kalau dari internal itu harus dilakukan oleh personil K3 bidang lingkungan kerja. Biasanya itu seperti pengawas ketenagakerjaan, spesialis K3 lingkungan kerja, kemudian penguji K3, serta ahli K3 lingkungan kerja. Nah, kalau untuk eksternal itu dapat dilakukan oleh UPT Pengawasan Ketenagakerjaan, kemudian Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan UPTD kalau misalnya di daerah yang membidangi pelayanan pengujian K3, serta lembaga lain seperti laboratorium yang sudah terakreditasi dan ditunjuk oleh menteri. Dan kita harus pastikan juga jika kita melakukan pemeriksaan dan pengujian dari eksternal, yang melakukan pemeriksaan itu juga sudah harus tersertifikasi minimal ahli K3 lingkungan kerja. Nah, kemudian untuk nilai ambang batas dan standar yang ditetapkan, mulai dari faktor fisika sampai faktor psikologi ini, itu dapat dilihat di lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018. Nah, di situ sudah lengkap ya, mulai dari nilai ambang batas, metode atau cara kita melakukan pengujian, itu sudah lengkap di lampiran tersebut. Mungkin nanti kalau kita mau mendistribusikan materi ini, mungkin nanti kita akan selipkan juga si peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut. Nah, kemudian pertanyaan lainnya, kalau misalnya kita tidak melakukan, apa aja sih sanksinya? Seperti itu. Nah, kalau berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 71, nah, pengusaha itu harus yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian kalau kita lihat kembali ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 15 Ayat 2, jika kita melakukan pelanggaran, itu dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran tersebut dengan hukuman kurungan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebesar Rp100.000. Jadi sebenarnya nggak terlalu besar ya, cuman reputasi perusahaan sih yang akan menjadi dampaknya nanti. Nah, oke, untuk parameter lingkungan kerja sekian. Nah, sekarang kita masuk ke parameter lingkungan hidup yang cakupannya jauh lebih besar. Kalau untuk lingkungan hidup ini sendiri itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Nah, parameter-parameter yang diatur di dalam PP 22 tahun 2021 ini diantaranya adalah yang pertama udara ambien, kemudian ada emisi, kualitas air, kemudian ada limbah B3 dan limbah non B3. Cuman yang biasanya kita lakukan pengukuran dan pemantauan lingkungan hidup itu adalah 3 parameter yang di atas, sedangkan untuk limbah B3 dan non B3 kita tidak bahas di dalam webinar kali ini. Nah, untuk parameter lingkungan hidup yang pertama itu adalah udara ambien. Udara ambien ini merupakan udara bebas di permukaan bumi yang berada pada lapisan troposfer, berada dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Nah, untuk udara ambien ini kenapa sih kita harus mengukur gitu? Karena kita pengen tahu apakah udara di sekitar kita itu, di sekitar wilayah yang perusahaan kita itu tercemar nggak ya gara-gara operasionalnya kita. Jadi makanya kita harus ukur secara berkala si udara ambien ini, agar kita memastikan juga bahwa udara di sekitar kita yang dihirup oleh masyarakat dan makhluk hidup lainnya itu masih dalam keadaan di bawah baku mutu yang ditetapkan.
Kemudian ada emisi. Nah, kalau emisi ini adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan atau dimasukkannya ke dalam udara dan memiliki atau tidak memiliki potensi pencemaran udara. Nah, kalau berdasarkan sumbernya, si emisi ini terbagi atas dua. Yang pertama, emisi dari sumber bergerak. Emisi sumber bergerak ini adalah emisi yang atau asap yang dihasilkan dari kendaraan. Biasanya kendaraan operasional kita itu tuh kan menghasilkan emisi ya. Makanya terdapat suatu kewajiban bagi suatu perusahaan untuk melakukan uji emisi secara berkala untuk kendaraan operasionalnya. Nah, kemudian ada emisi sumber tidak bergerak. Nah, emisi sumber tidak bergerak ini emisinya itu ya dihasilkan dari sumber tidak bergerak seperti genset, kemudian ada cerobong, seperti itu. Dan itu juga harus kita lakukan uji emisi, karena kan kita tidak tahu ya asap yang dikeluarkan, emisi yang dikeluarkan dari cerobong ataupun genset itu, apakah parameternya sudah memenuhi baku mutu yang sudah dipersyaratkan oleh peraturan. Nah, kemudian ada parameter air limbah. Nah, air limbah ini merupakan air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan yang biasanya sudah tidak bisa dipakai kembali gitu ya. Nah, untuk kualitas air limbah ini ada 3 parameter yang harus kita uji ya, biasanya parameter fisika. Nah, parameter fisika ini seperti pH, kemudian kekeruhannya, dan lain sebagainya. Kemudian ada parameter kimia. Nah, parameter kimia ini banyak ya kalau kita lihat di baku mutunya, itu mulai dari tingkat eh, apa namanya, dari tingkat oksigen terlarut, kemudian COD, BOD dan lain sebagainya. Dan parameter biologi itu biasanya related sama bakteri E. coli. Oke. Nah, kalau untuk pemeriksaan dan pengujian untuk lingkungan hidup ini, itu harus mengacu kepada matriks pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari dokumen lingkungan yang dimiliki, seperti dokumen UKLPL. Nah, di situ kan ada matriks pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Jadi, kita mengacu kepada matriks tersebut untuk melakukan pengujian dari parameter-parameter yang ditetapkan. Dan untuk pengujian ini biasanya dilakukan setiap semester karena kita mengikuti kewajiban pelaporan implementasi UKL-UPL yang dilakukan setiap 6 bulan sekali yang kita laporkan ke DLH setempat ya. Dan pengujian untuk parameter lingkungan hidup ini harus dilakukan juga oleh lembaga laboratorium lingkungan yang telah teregistrasi di KLHK dan juga sudah terakreditasikan. Oke. Nah, ini untuk baku mutu dari parameter lingkungan hidup yang sempat saya rangkum, mulai dari udara ambien, kemudian air limbah domestik, air limbah industri, emisi tidak bergerak, sampai kebisingan lingkungan. Eh, di Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tidak spesifik mengatur semuanya. Jadi yang baku mutu yang diatur di dalam PP 22 itu hanya terkait udara ambien. Nah, untuk air limbah domestik itu tuh masih ada peraturan daerah biasanya yang mengatur, dan biasanya nilainya itu lebih strict ya daripada yang ditetapkan secara nasional. Nah, biasanya tuh akan timbul pertanyaan kalau misalnya ada 2 standar yang mengatur baku mutu dengan nilai yang berbeda, itu mana yang kita ikutin gitu. Kita harus ikutin yang lebih strict gitu ya, biar kita lebih aman juga gitu. Dan biasanya memang secara daerah itu masing-masing itu biasanya jauh lebih strict daripada yang diatur oleh nasional seperti itu. Kemudian jika kita tidak melakukan pengukuran lingkungan hidup ini, berarti kan kita sama aja tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan benar. Nah,
berdasarkan PP 22 tahun 2021 pasal 508 itu kita dapat dikenakan sanksi administratif. Nah, sanksi administratif ini ada 5 tingkatan. Jadi mulai dari teguran tertulis, jika kita misalnya kita udah ditegur tapi kita tidak berubah, ya pasti nanti akan ada paksaan dari pemerintah untuk kita tetap comply ya, sampai nanti dimintain denda nih sama si pemerintahnya. Tapi kalau memang proses atau operasional kita sudah mencemari sampai merusak lingkungan, itu akan dikenakan sanksi mulai dari pembekuan bahkan sampai pencabutan perizinan berusaha. Tuh. Oke, oke. Sepertinya sudah cukup materi dari saya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin nanti kita akan bisa langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mungkin saya kembalikan kepada Mbak Hana ya, Mbak, terkait sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Adita sebelumnya untuk materinya tuh menarik banget tadi ya. Jadi Mbak Adita jelasin juga tadi terkait perbedaan dari lingkungan kerja dan juga lingkungan hidup. Selain itu tadi ada yang menarik juga nih Mbak. Jadi kalau untuk ngebedain secara mudahnya ya. Jadi kalau misalkan si lingkungan kerja itu bisa pembatasannya itu dari gerbang ke dalam. Terus juga kalau misalkan lingkungan hidup itu dari gerbang keluar gitu ya Mbak Dita ya. Jadi kalau untuk yang si gerbang ke dalam itu maksudnya tadi lingkupnya ada di seputaran lingkungan kerja kita gitu Iya, kayak ya benar. sebatas sesimpel meja kerja kita, terus juga lingkungan sekitar kerja kita. Tapi kalau misalkan untuk yang lingkungan hidup itu cakupannya lebih luas, bisa sampai ke hewan juga, terus ke alam sekitar juga gitu ya pengaruhnya. Dan jika tadi ya ada perbedaan juga terletaknya itu di parameter-parameternya yang ada di lingkungan kerja dan juga lingkungan hidup. Dan semisal perusahaan itu nggak melaksanakan itu bisa juga kena sanksi ya. Tadi juga ada Mbak Dita udah sempat jelasin juga ada contoh-contohnya, ada sanksi administratifnya juga gitu. Oke Mbak Dita, terima kasih Mbak Dita untuk penjelasannya. Ini sepertinya ya di kolom chat juga udah banyak yang nanya, tapi udah ada yang raise hand dulu. Tadi udah duluan Pak Rizky duluan, mungkin boleh silakan on mic dulu Pak Rizky. Sudah. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Rizky, silakan. Iya, saya mau bertanya, Mbak Dika. Ya, saya udah ada di kolom chat juga tadi ya, pertanyaan saya. Yang ingin saya tanyakan ialah bagaimana jika perusahaan, ya, halo, Terdengar Iya, Pak. Pak, silakan. Halo, Pak Rizky. Pak Rizky suaranya masih belum masuk lagi. Oh, Pak Rizky. halo, bisa Atau terdengar suara saya? sudah Halo, terdengar. Boleh dilanjut. iya. Halo, bisa terdengar suara saya? Sudah terdengar. Iya, iya. Yang ingin saya tanyakan adalah pada Mbak Dita, bagaimana jika perusahaan tidak menerapkan sistem keamanan ini secara efektif? Ya, walaupun sudah menerapkan tapi tidak efektif. Apakah pelatihan keamanan karyawan? Ya, dalam hal ini ya ketiga perlu dilakukan. Bahkan saat perusahaan sudah melakukan perekrutan ya karyawan berpengalaman sekalipun di bidangnya. Nah, ini apakah SDM di perusahaan tersebut perlu meningkatkan ya keahliannya serta bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan keselamatan karyawan dan para karyawannya itu sendiri. Ya, itu aja pertanyaan saya, Pak. Oke, terima kasih, Pak Rizky. Ini langsung dijawab ya, Mbak Hana ya? Boleh langsung dijawab aja Mbak Dita. Silakan. Oke, mungkin ini berkaitan dengan penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan ya, Pak Rizky ya. Nah, untuk penerapan sistem manajemen ini sebenarnya ada prinsip plan, do, check, action gitu ya. Nah, dimulai dari perencanaan ini, kita harus tahu dulu nih kira-kira apa sih yang membuat
SMK 3 ini tidak efektif. Kita harus cari tahu dulu kenapa, Pak. Jadi nggak serta-merta, oh kayaknya ini nggak efektif, tapi kita tetap mau melakukan pelatihan karyawan gitu. Nggak bisa serta-merta seperti itu. Kita harus cari dulu kenapa SMK 3-nya tidak efektif, kemudian setelah itu baru kita membuat program. Nah, di dalam program itu baru kita susun, oh kira-kira untuk meningkatkannya ya baru dengan adanya pelatihan tersebut misalnya seperti itu. Jadi harus dimulai dari apa namanya level plan dulu, kemudian setelah itu dari plan tersebut kita udah bisa tahu apa saja yang perlu kita jalankan, makanya keluarlah program tersebut. Nah, baru nanti dari program tersebut kita jalankan. Nah, salah satu yang kita jalankan itu mungkin adalah si training ini. Nah, kalau untuk perlu dilakukan bahkan saat penulis sudah melakukan program. Nah, salah satu cara kita mengendalikan agar proses itu berjalan efektif adalah kita melakukan perekrutan karyawan sesuai dengan kualifikasi yang kita inginkan. Jadi dibikin programnya dulu aja sih Pak, kalau menurut saya ya. Jadi abis itu baru kelihatan mana saja sih pelatihan yang harus dilakukan dan perekrutannya juga kita bisa tahu juga kita butuh perekrutan yang seperti apa. Karena kita tahu kita pengen melakukan sistem yang seperti apa. Seperti itu. Paling seperti itu ya, Mbak Hana. Kalau untuk menyadarkan karyawan, karena masih banyak kadang Oke, karyawannya yang kurang awareness-nya ya. peduli gitu loh. Yang penting kerja aja Hmm. ya gitu loh. Nah, kalau awareness ini, kalau di sistem manajemen K3 itu dimulai dari, sebenarnya dari top level manajemen sih, Pak. Kalau emang sudah ada komitmen dari top level manajemen, nanti kan ada keluarannya seperti kebijakan ya. Nah, kebijakan ini yang harus disosialisasikan kepada karyawan. Guys, kita mau menerapkan SMK 3 nih, karena kita harus mengendalikan bahaya nih di lingkungan kerja. Karena kalau kita tidak mengendalikan seperti ini, jadi nanti akan banyak proses sosialisasinya sih, Pak. Kalau untuk meningkatkan awareness itu biasanya sih related sama sosialisasi yang dilakukan secara berkala ke karyawan seperti itu. Dan itu salah satunya dengan pembuatan kebijakan dari top level manajemen sih. Kalau tadi top level manajemen sudah komit, pasti di bawahnya juga ikut dan otomatis awareness-nya juga akan meningkat seperti itu, Pak Rizky. Oh, dari manajemen ya, karena masih banyak sih di saya Awalnya juga dari ini itu dulu deh, dari urusan manajemennya perusahaan lah dulu. atau apa gitu kadang iya. Kita kerja aja Mm. gitu. Iya, nah kalau manajemennya sudah sadar, ya mau nggak mau yang di bawahnya juga harus ikut kan Pak, berpartisipasi seperti itu. Terima kasih Gitu Kak Pak Rizky. atas Mm-mm. pemaparannya. Oke, siap Pak Rizky. Baik, baik Pak Rizky, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga tadi jawaban Mbak Adita membantu juga ya. Mungkin kita ambil dua-dua dulu kali ya Mbak Adita, dua dari yang udah resign sama nanti lanjut ke yang kolom chat ya. Halo Mbak Adita? Oke, udah. Oke Mbak, iya. Oke, sip, sip. Mungkin selanjutnya boleh Pak Max tadi juga udah resign, silakan dinyalakan mic-nya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hana. Untuk materinya cukup menarik ya. Perbedaan antara linker dan lingkungan hidup. Jadi yang mau saya tanyakan adalah lebih ke linkernya sih. Gitu. Jadi kan untuk di linker itu sendiri, tadi sesuai dengan peraturan perundangan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan ya. Ada mulai dari pertama, ulang, terus khusus, dan berkala, sorry. Jadi apa namanya? Kalau misalnya suatu perusahaan itu tidak memiliki alat ukur ya untuk lingkungan kerja tersebut, apakah untuk tahapan pertama itu wajib dilakukan, emang harus dilakukan sendiri kah atau menggunakan PJK 3? Karena yang kita tahu ya untuk yang berkala itu sendiri kan wajib dilakukan oleh pihak eksternal ya atau PJK 3 gitu. Karena untuk melihat si apa ya legitnya lah gitu terkait dengan pengukuran tersebut. Gitu. Jadi yang mau saya tanyakan adalah terkait dengan pengukuran pertama, apakah boleh langsung dilakukan oleh eksternal kah? Gitu. Terima kasih. Oke Pak Max, kalau terkait pengujian pertama itu boleh kok Pak dilakukan secara eksternal dan hasilnya pun juga jauh lebih apa ya? Kita bisa jauh lebih yakin terhadap hasilnya. Jadi untuk pengukuran pertama tidak masalah sih kalau harus dilakukan secara eksternal karena kalau untuk
internal ya kita selain kita harus punya alat yang terkalibrasi, otomatis yang harus melakukan pengukuran juga harus tersertifikasi ahli K3 lingkungan kerja juga kan Pak gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa itu boleh dilakukan secara eksternal. Gitu Pak. Oke. Oke Mbak Hana mungkin bisa. Mbak Uwais, kira-kira apakah udah terjawab untuk pertanyaannya? Berarti kita itu ibaratnya bukan tahapan ya. Jadi kita nggak harus dari sendiri dulu baru ke eksternal gitu. Jadi langsung dari pihak PJK3 pun yang Enggak mencakup sih Pak, seluruh enggak sih Pak. tahapan itu oke ya. Baik, terima kasih. Enggak sih Pak, enggak wajib sih. Itu Baik, jenis-jenisnya aja sih tadi, tapi enggak harus secara secara apa namanya, secara runtut juga harus dilakukan gitu. terima kasih Mbak. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak. Mas, selanjutnya mungkin kita move dulu ke yang di kolom chat ya. Kan biar gantian dulu nih. Jadi di kolom chat ada pertanyaan masuk dari Bu Ana. Ini apakah Bu Ana ini masih ada ya? Kalau masih ada, mungkin Bu Ana mau on mic atau mau saya bantu bacakan? Oh, iya boleh tolong dibacain aja, Bu Hana. Oke, Mbak Dita, jadi ada pertanyaan dari Bu Ana, dari Kualis Bu Ana. Jadi Mbak Dita, saya mau bertanya, untuk yang melakukan pengukuran parameter psikologi itu oleh siapa ya? Apakah harus seorang psikolog atau bisa juga dilakukan oleh praktisi HSE? Lalu parameter psikologi ini apakah mandatori diukur untuk sertifikasi SMK 3 dan juga ISO 45001? Terima kasih. Boleh dibantu dijawab? Oke, kalau untuk parameter psikologi, kalau kita mengacu ke metode yang dipersyaratkan di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018, itu yang boleh melakukan itu yang selagi dia mendapatkan sertifikat ahli K3 lingkungan kerja. eh, Ibu ya tadi ibu anak. Jadi nggak harus jadi seorang psikiater atau psikolog juga, karena di dalam lampirannya juga cukup jelas ya dari metodenya, dari cara kita melakukan pengukuran, melakukan analisanya sudah cukup jelas dan pertanyaan-pertanyaannya juga sudah tersedia. Kemudian tadi apalagi ya Mbak pertanyaannya, Mbak Hana? Ada lanjutannya Mbak. Lalu parameter psikologi ini apakah mandatory untuk diukur di sertifikasi SMK 3 dan juga ISO 45000? Karena ini merupakan produk apa ya, kalau Permenaker ini kan produk regulasi ya, dan regulasi itu sifatnya wajib untuk dijalankan. Jadi kalau misalnya mau sertifikasi ISO 45000 ataupun SMK 3 berdasarkan PP 50, otomatis harus dilakukan. Seperti itu. Gitu Mbak Hana. Baik, Bu Ana, Kira-kira kira-kira jelas. untuk jawaban dari Mbak Adita apakah sudah Ya, terjawab? terima kasih. Tapi saya ada satu pertanyaan Siap. lagi tuh ya, Mbak Hana dan Bu Adita. Betul. Mungkin saya jadi gini, kalau untuk yang kita kan skala lab bisnis proses kita ada laboratorium. Jadi ada ruang asam dan ada exhaust yang keluar atap kita. Nah, itu termasuk parameter lingkungan kerja saja kah? Maksudnya berarti kita ukur di ruang kerja atau juga kita harus mengukur yang di udara ambiennya atau di exhaust di cerobong exhaustnya gitu. Oke, kalau ruang asam berarti kan ada pekerja yang bekerja di ruang asam tersebut ya, Bu Ana ya? Iya, tapi nggak setiap saat ada di sana karena Iya, tempatnya berarti ruang tamu itu kan mengambil dari mungkin dia dari kemasan yang besar kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih kecil gitu. oke. Jadi kalau dari sisi lingkungan kerjanya berarti yang perlu diukur di sana adalah pajanan kimianya, Bu. Tapi kalau misalnya nanti kan akan dikeluarkan dari exhaust ya. Nah, dari exhaust itu emisi atau dari exhaustnya itu kalau bisa sih perlu dilakukan untuk pengukuran lingkungan hidupnya itu sih, Bu. Dan kalau untuk acuan parameternya, saya nanti coba saya cek lagi ya, Bu ya, di peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Kalau nggak salah itu ada, cuma nanti saya cek lagi. Karena saya juga lupa gitu. Tapi itu ada 2 parameter lingkungan kerja dan lingkungan hidup di situ sih.
Oke, terima kasih Bu Adita. Mm-mm. Oke, baik. Terima kasih Bu Ana untuk pertanyaannya. Ini mungkin kita move lagi ke yang udah recent, Pak Amrul. Silakan, boleh on mic dulu. Oke, terima kasih Mbak Hana. Ya. Eh, minta izin tanya langsung. Tadi udah di chat juga sih mau nanyanya Mbak Dita ya. Hmm. Iya, siapa? Ini Mbak mau nanya Mbak. Eh, di untuk lingkungan kerja kita mengenal istilah di Permenaker itu kan NAB ya Mbak ya, nilai ambang Nilai batas. membatas ya. Kalau di lingkungan hidup itu kan kita mengenal istilah baku mutu ya Mbak ya. Eh, Iya. ada irisan Mbak atau yang sama di antara keduanya seperti misalkan untuk kebisingan Mbak. Ada Mm-mm. kebisingan area kerja ya Mbak ya yang Iya, 85 dBA contohnya untuk 8 jam paparan sama-sama itu Mbak ya. kebisingan gitu ya Pak ya Yang maksudnya. sama yang di kebisingan lingkungan Mbak yang diatur di Permen LHK nomor 48 tahun 96 ya untuk baku mutu Iya. kebisingan. Itu bagaimana Mbak membedakan antara untuk NAB kebisingan menurut Permenaker dengan baku mutu untuk kebisingan lingkungan. Mungkin itu aja Mbak. Terima kasih ya Mbak ya. Oke, siap Pak Amrullah. Nah, sebenarnya perbedaannya itu di mana kita melakukan samplingnya sih Pak. Kalau terkait peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini, otomatis samplingnya kita lakukan di dalam lingkup area kerja kita. Nah, sedangkan kalau misalnya lingkungan hidup, otomatis ya kita lakukan itu di luar area kerja. Jadi di luar pagar tadi istilahnya, seperti itu. Karena yang diukur juga kebisingan ketika orang lain dengar dari luar gitu. Nah, operasional kita nih berisik nggak ya kalau misalnya kita kita dengar dari radius berapa meter gitu dari pagar kita gitu. Nah, seperti itu sih perbedaannya. Dan juga untuk nilai standar atau baku mutu atau nilai ambang batasnya itu juga akan berbeda. Kalau biasanya terkait lingkungan hidup untuk kebisingan ya, biasanya itu dilakukan samplingnya itu selama 24 jam, Pak. Sedangkan kalau untuk Permenaker sendiri, samplingnya itu dilakukan selama 8 jam, selama waktu kerja gitu. Jadi perbedaannya sih di situ ya, dari cara samplingnya, kemudian lokasi samplingnya di mana, karena kita kan mau tahu kalau untuk lingkungan hidup impact-nya ke masyarakat, sedangkan kalau untuk lingkungan kerja impact-nya ke pekerja gimana, seperti itu. Jadi di situ sih perbedaannya, Pak. Makanya standarnya pun akan berbeda juga sih. Nilai ambang batas dan nilai dan baku mutunya itu nilainya juga akan berbeda. Oke Mbak, makasih banyak Mbak pencerahannya Mbak. Oke, Pak, siap. Terima kasih Pak Amrul untuk pertanyaannya. Semoga terjawab juga dari apa yang udah Mbak Dita share. Kita move lagi Mbak Dita ke kolom chat. Ini menarik juga, udah ada yang nge-like juga nih pertanyaannya, jadi mungkin banyak yang mau tahu juga. Izin bertanya Bu Adita dari Pak Fajar Nur Muhammad terkait faktor psikologi lagi nih Mbak Dita. Mbak Dita kira-kira Oke. program apa ya yang cocok jika ditemukan tingkat stres sedang sampai tinggi? Mungkin boleh di-sharing, silakan. Oke, sebenarnya kalau untuk program itu sebenarnya ada di Permenaker nomor 5 tahun 2018 juga sih Pak. Kalau misalnya ditemukan tingkat stres yang cukup tinggi itu gimana gitu ya. Nah, itu program-programnya ada. Sebentar saya coba share ya. Itu bisa langsung dilihat aja di sana dan itu bisa menjadi acuan ya. Sebentar. Saya coba share screen aja ya. Oke, bentar. Aman, Oke, gitu. Oke. ini untuk psikologi sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Sudah Nah, masuk. ini di pasal 24 ya, di situ. Kalau misalnya tingkat psikologinya tinggi, nah kita harus melakukan manajemen stres. Nah, gimana caranya? Nah, ini ada beberapa, ada kira-kira 9 cara nih untuk melakukan manajemen stres tersebut. Nah, pertama itu dengan melakukan pemilihan, penempatan, dan pendidikan pelatihan bagi tenaga kerja itu. Kemudian ada melakukan program kebugaran dan
macam-macam. Mungkin kita bisa lakukan juga program konseling di kantor seperti itu biar si pekerja juga memiliki tempat untuk curhat gitu ya, untuk melepaskan apa yang mereka rasakan seperti itu. Nah, itu sebenarnya sudah ada di Permenaker nomor 5 tahun 2018 itu, Pak. Mungkin ada tanggapan dari Bapak, Pak. Oke, Pak Fajar mungkin Pak apakah Fajar ya? sudah Fajar. terjawab ya dari Pak Fajar pertanyaannya? Apakah masih di sini? Oh, udah ada di ruangan sih, Mbak. Mungkin Oh, oke. nanti sambil kita ya, ending recordingnya juga, jadi dari Pak Fajar itu bisa tercopy untuk jawabannya dari Mbak Dita gitu ya. Oke, siap. Oke, Mbak Dita, kita move lagi ke next question ya. Ini ada yang bertanya juga nih. Izin bertanya Mbak Dita dari Pak Chandra Budiman mengenai ahli K3 umum. Untuk ahli K3 umum ini apakah ada batasan waktunya ya Mbak apabila memiliki sertifikasi? Saya bekerja di bidang bisnis support atau general affairs department. Mohon arahan informasi. Terima kasih. Oh, oke. Kalau untuk ahli K3 lingkungan kerja itu, setahu saya masa berlaku sertifikat itu selama 3 tahun, Pak. Selama 3 tahun dan setiap tahunnya kita harus melakukan pelaporan terkait program-program yang sudah kita lakukan di perusahaan tersebut. Oke, dari Pak Chandra, apakah ada tanggapan? Jadi lisensinya ya kan berarti ya. Juga oke, Mbak. Terima kasih atas jawabannya Ibu Adita sama Bu Ana. Iya, Terjawab. iya. Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Kita buka di tadi banyak banget nih yang mau nanya lagi juga boleh banget. Mungkin kalau mau langsung diskusi juga bisa langsung raise hand aja. Nanti bisa langsung ngobrol ke Mbak Dita. Oke, Mbak Dita ada lagi nih selanjutnya dari wait, dari Bu Fatira Oktiani ya. Jadi izin dulu sebelumnya belum bisa on mic katanya. Bu Tira ini dari PT Nitikawa Karya Indonesia. Mbak Dita izin bertanya untuk pengukuran iklim lingkungan kerja selain menggunakan alat termohydro untuk mengukur suhu dan kelembapan ruangan, apakah ada rekomendasi lain untuk alat serta standar yang diukur selain suhu? Sorry, Mbak Hana agak putus-putus, Mbak. Ini ada yang. Oke, aku coba bacain ulang ya, Mbak. Pertanyaannya ada di kolom chat dari Mbak Fatira Oke, dari PT Nitikawa Karya Indonesia. oke, Mbak oke. Adita izin bertanya, untuk pengukuran iklim lingkungan kerja, selain menggunakan alat termohydro untuk mengukur suhu dan kelembapan ruangan, apakah ada rekomendasi lain untuk alat serta standar yang diukur selain suhu dan kelembapan? Terima kasih. Oke, kalau untuk suhu dan kelembapan sih selama ini saya makainya sih alat termohydro sih Bu Fatira. Jadi kalau untuk rekomendasi lain mungkin nanti saya coba cari tahu dulu ya. Nanti mungkin pertanyaannya kita hold dulu aja Mbak. Nanti jawab aja kan. Sesung juga menggunakan alat termohydro sih Bu. Belum belum dapat alat lain. Oke, baik, Mbak Dita. Eh, oke, baik. Terima kasih Bu kata Bu Fatira. Ya, Bu Tira, nanti kalau untuk pertanyaan-pertanyaan itu juga yang ada di kolom chat kita list. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum terjawab atau jawabannya masih kita cari tahu dulu, nanti akan dikirimkan juga jawabannya melalui email sertifikat saat pengiriman sertifikat peserta gitu ya. Jadi mohon ditunggu. Nanti akan kita bantu jawab juga. Oke, Mbak Dita, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Yang tadi dari tanya. Oke, dari Bu Fairuz Safira, Mbak Dita. Mengenai pengukuran lingkungan hidup, apakah mesti dari PJK 3 juga ya Mbak yang mengukur?
Kalau untuk lingkungan hidup nggak harus PJK 3, Mbak. Kalau PJK 3 kan memang untuk lingkup lingkungan kerja aja ya. Tapi kalau lingkungan hidup ini dilakukan oleh, biasanya kalau untuk yang swasta ya, itu biasanya dilakukan oleh laboratorium lingkungan yang sudah terregistrasi di KLHK sih. Dan sudah terakreditasikan. Seperti itu, Mbak Hana. Oke, Mbak Virus apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Dengan Virus. Ini udah on mic. Bagaimana Bu Virus kira-kira? Apakah sudah aman? Mic-nya belum ada suaranya. Halo? Iya, halo. Sudah terdengar Bu Virus? Berarti Gimana kira? kemarin hanya kayak Agak kakak saja. putus nggak sih, Mbak? Kalau di saya putus-putus Ibu sih. maaf, suaranya agak terputus, putus-putus. Halo? Halo? Masih belum terdengar Bu Virus. Atau mungkin mau lewat kolom chat aja biar nanti saya bantu bacakan. Oke. Boleh di kolom chat aja Bu Virus aja untuk lanjutannya. Soalnya kayaknya ada trouble di mic-nya ya. Sembari menunggu respon dari Bu Virus, kita move lagi nih Mbak Gita. Karena masih Oke, banyak siap. list-list yang harus kita jawab. Banyak ya Mbak yang nanya ya? Masih banyak pertanyaan yang Mbak Dita. Ini kayaknya tadi pada nyimak banget, jadi kayak banyak yang mau tahu lebih nih tentang materi yang sebelumnya udah Mbak Dita sampaikan juga. Gitu. Oke, sebentar aku sambil scroll dulu. Bentar, agak sama. Oke, ini ada pertanyaan Mbak Adita dari Pak Joko Santoso. Ini pertanyaannya lebih ke experience Mbak Dita sih. Mungkin Pak Joko mau bertanya secara langsung atau mau saya bantu bacakan aja untuk pertanyaannya. Boleh dibacakan saja karena Oke, suara saya Mbak bantu Hana lebih bacakan. merdu ya dari saya. Asik. Oke, baik. Saya bantu bacakan ya, Pak Joko. Salam kenal semuanya. Pengukuran lingkungan kerja, terutama psikologis, itu harus dilakukan setahun berapa kali ya, Mbak Dita? Dan jika hasilnya itu di luar standar, apa tindakan selanjutnya? Bisa based on Mbak Dita's experience juga ya. Lebih honest baru dengar terkait hal ini dan juga wajib dilakukan gitu. Terima kasih. Oke, Pak Joko. Kalau untuk pengukuran lingkungan kerja, termasuk psikologis, itu harus dilakukan secara berkala. Nah, sesuai dari materi yang tadi, untuk pengukuran secara berkala ini minimal dilakukan 1 tahun sekali, Pak, kalau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku gitu. Dan kalau misalnya terkait psikologi ini ada yang stres berat gitu ya. Nah, itu berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan tadi juga ada tuh beberapa program-program manajemen stres yang bisa dilakukan. Nah, biasanya kita memberikan rekomendasi sesuai dengan Permenaker nomor 5 tahun 2018 tersebut yang tadi sempat dipaparkan itu, Pak, untuk program-programnya gitu. Salah satunya mungkin membuka program konseling di kantor, kemudian ada mengubah struktur organisasi adalah salah satu cara kita untuk mengendalikan risiko dari psikologis ini. Karena kan dari tadi kan ada 6 kategori ya untuk psikologi ini. Jadi misalnya kalau memang mereka sudah sangat stres di posisi itu, mungkin kita bisa rolling ke posisi lainnya untuk mengendalikan risiko psikologinya itu. Seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk mau tahu program-programnya apa saja yang bisa dilakukan, itu bisa dilihat di Permenakernya itu sendiri, Pak. Oke, kalau berdasarkan Mbak Dita, pengalaman Mbak Dita sendiri, dari pengalaman Mbak Dita sendiri gimana? Yang sebelum-sebelumnya? Kalau itu pernah kita lakukan di project di MRT ya, Pak. Kalau waktu itu sih kebetulan mereka tuh stresnya itu sedang, masih di kategori sedang, belum ada yang kategori berat. Nah, kalau untuk sedang ini sih waktu itu kita merekomendasikan
mungkin secara berkala tuh ada program konseling, Pak. Jadi mereka tuh bisa mencurahkan mungkin apa yang mereka rasakan, karena kita tidak menyarankan mereka waktu itu untuk langsung ganti struktur organisasi ya, karena belum ada yang tingkat stresnya itu dalam kategori berat gitu. Jadi mungkin untuk program konseling secara berkala di kantor itu perlu dilakukan biar Oh, mereka bisa lebih 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 peduli juga gitu, lebih lepas juga. oke, lebih ke stay interview gitu ya. Ya, secara berkala gitu, Pak. Oke, oke, thank you Mbak Dita dan Mbak Hana. Thank you, Pak Joko. Terima kasih Pak Joko untuk pertanyaannya. Ya Mbak Dita, kita move lagi ke next question. Ini sekarang dari Bu Kemala Imas ya. Untuk Bu Imas mungkin mau on mic atau mau dibantu bacakan juga untuk pertanyaannya. Masih ada di ring. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Hana. Izin bertanya Bu Dita terkait lingkungan kerja, yaitu penentuan NAB dari iklim kerja dengan ISBB. Dari Permenaker itu yang saya lihat ada dua aspek ya yang diperhatikan untuk penentuan ISBB, NAB ISBB, yaitu pengaturan jam kerja serta beban kerja. Nah, mohon infonya bagaimana cara kita menentukan pengaturan jam kerja tersebut, karena di dalam Permenaker itu 0 sampai 100% ya. Maksudnya 100% itu apa? Apakah 8 jam bekerja, 8 jam terpapar Iya. itu masuknya 100%, kemudian untuk penentuan beban kerjanya itu dengan cara apa kita bisa menentukan beban kerja ringan sampai sangat berat. Terima kasih. Oke, saya izin share screen ya Mbak Hana ya. Karena kalau di ISBB itu memang ada ketentuannya. Nah, memang ada pengaturan waktu kerja setiap jam itu untuk 0 sampai 100% ini memang dikali dengan 8 jam sih, Bu Kemala. Nah, kalau untuk yang ringan ini biasanya related sama pekerjaan-pekerjaan ringan di kantor. Nah, kalau kategori ini saya pernah baca, Bu, tapi saya lupa nih ada di mana untuk referensinya. Tapi se seingat saya itu kalau ringan itu masih dalam kategori yang pekerjaan biasa di office ya. Makanya kalau untuk ISBB untuk ISBB yang biasa itu dalam waktu 8 jam itu bisa di 31 derajat Celcius gitu. Nah, kalau sangat berat ini kalau nggak salah tuh beban pekerjaan yang cukup berat sehingga kita tidak bisa melakukan pekerjaan itu dalam waktu yang panjang gitu. Makanya ada di sangat berat ini. Sangat berat ini kayaknya pekerjaan-pekerjaan yang pengangkatan beban yang cukup berat sih kalau nggak salah. Lebih ke beban pekerjaannya seperti itu sih, Bu. Kalau untuk referensinya saya dulu pernah baca dan waktu itu pernah ditanyakan juga sama klien saya, tapi lupa nih ada di mana referensinya. Nanti bisa saya coba carikan. Baik, berarti tetap harus ada identifikasi awalnya ya, seperti misalnya di dalam perusahaan kita pengelompokan jenis pekerjaan seperti ini tuh beban kerjanya termasuk yang Iya, ringan, betul. pekerjaan B itu sedang seperti itu ya, baru kita bisa menentukan Iya. NAB dari iklim kerjanya itu sendiri, Mbak Dita. Iya, betul, Bu. Mungkin nanti bisa di-share Mbak Dita untuk referensi Iya, saya penentuan coba beban cari kerja. dulu ya, Bu Baik. ya. Saya coba Baik. tanyakan dulu. Terima Ya, kasih Mbak terima Dita. kasih. Lanjut Baik, Mbak Hana. semoga tadi cukup membantu ya jawaban dari Mbak Dita. Mbak Dita ini ada pertanyaan lagi dari Bu Intan masih belum terjawab. Bu Intan mungkin mau on mic atau mau saya bantu bacakan juga untuk pertanyaannya. Tolong dibantu baca aja ya, Mbak. Boleh, saya bantu bacakan ya Bu Intan. Mbak Dita, ini ada pertanyaan dari Bu Intan dari PT CSM Korporatama. Mau menanyakan untuk pengujian atau pelaporan UPL atau UKL tersebut diwajibkan pada perusahaan yang bergerak dalam semua bidang atau hanya yang sangat berdampak ke lingkungan sekitar gitu seperti manufaktur. Mungkin boleh dibantu jawab sama Mbak Dita. Oke, sebenarnya kalau pelaporan dokumen lingkungan ini wajib ya untuk seluruh perusahaan. Nah, untuk dokumen lingkungan ini kan nggak cuma UKL-UPL saja ya, Mbak Hana, ada mulai dari AMDAL, UKL-UPL, sampai SPPL. Nah, 3 dokumen lingkungan itu kita harus wajib melaporkan secara berkala untuk implementasinya ke DLH gitu. Jadi,
kalau misalnya ditanyakan apakah diwajibkan untuk semua perusahaan di semua bidang, iya diwajibkan untuk semua bidang sih. Makanya matriks pengelolaannya itu akan berbeda-beda karena masing-masing perusahaan akan memiliki apa risiko atau dampak lingkungan yang berbeda-beda juga gitu. Tapi semua perusahaan intinya wajib untuk melakukan pelaporan UKLPL ini dan wajib memiliki dokumen lingkungan dulu baru melaporkan sih gitu. Jadi wajib ya Mbak Dita ya. Tapi untuk Bu Intan, apakah sudah cukup membantu atau mungkin mau ada pertanyaan tambahan lagi ke Mbak Dita? Silakan. Masih banyak Bu Adita. Kalau untuk Iya. perusahaan jasa berarti memang juga harus wajib ya melaporkan hal tersebut. Iya, Nggak cukup cuman kita hanya melakukan pengukuran lingkungan kerja ya. wajib sih Bu. Nah biasanya kalau untuk jasa itu kan dampak lingkungannya tidak begitu besar ya. Jadi itu biasanya dokumen lingkungannya adalah SPPL. Nah, di SPPL itu nanti akan ada tuh Bu apa-apa saja yang harus dilaporkan. Tapi biasanya kalau untuk KLPL ini kan emang lingkupnya lingkungan hidup ya. Jadi harus dilakukan juga. Jadi nggak hanya lingkungan kerja aja yang harus kita lakukan, lingkungan hidupnya juga seperti itu. Minimal itu untuk pengelolaan sampahnya lah yang harus dilaporkan. Gitu. Karena itu yang akan kita buang ke lingkungan kan. Gimana Bu Intan kira-kira? Baik, terima kasih banyak Bu Adita atas penjelasannya. Dan terima kasih juga Oke. Mbak Hana. Ya, terima kasih Bu Intan. Semoga membantu juga tadi jawaban dari Mbak Dita ya. Lanjut lagi Sama-sama, Mbak Bu. Dita, masih ada beberapa pertanyaan ya. Kita coba dulu sebelum mumpung masih ada waktu. Jadi selanjutnya ada pertanyaan dari Pak MHP Zulkarnain ya. Aku coba bacakan juga ya. Masih terkait em, psikologi juga nih Mbak Dita. Kayaknya banyak banget tadi yang bertanya soal parameter psikologi ya. Mohon bertanya Mbak Dita terkait dengan pelaksanaan pengukuran lingkungan kesehatan yang terkait dengan psikologi. Itu apakah pengukurannya harus dilakukan melalui PJK 3 atau dapat dilakukan melalui program MCU secara terpisah Oke. ya, secara terpisah dari pengukuran linker. Kalau dilakukan secara internal, oke, oke, oke. Sorry, Mbak. Oke, kalau untuk psikologi ini, kalau metodenya kita mengikuti yang Permenaker ya, itu Mbak Dita maaf agak delay suaranya. Halo, agak secara putus. internal. Halo, bisa dengar suara saya nggak, Mbak? Sorry, sinyalnya ya. Mbak Dita putus-putus Oke, suaranya. udah better. Boleh dilanjut. Oke, udah jelas ya? Oke, Aman Mbak, better. siap. Jadi saya ulang lagi ya. Terkait pengukuran psikologi, kalau kita mengacu ke metode yang ada di Permenaker nomor 5 tahun 2018, kalau secara internal itu bisa kita lakukan asal kita memiliki ahli K3 lingkungan kerja. Tapi kalau kita nggak punya nih si ahli K3 lingkungan kerjanya, mau nggak mau kita harus melakukan si psikologi, apa namanya, pengukuran psikologi ini keluar secara eksternal melalui PJK 3 gitu. Kalau menurut saya sih dilakukan masuk ke program pengukuran lingkungan kerja aja sih Pak Zulkarnain, nggak usah dimasukin ke program MCU gitu. Oh, jadi maaf Mbak Gita, itu berarti jadi harus jadi satu kesatuan pada saat kita melakukan linker ya. Iya, sebaiknya seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih informasinya ya. Oke, siap Pak Zulkarnain. Terima kasih Pak Zulkarnain. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi Mbak Dita untuk Oke. ya, bentar ada masih banyak yang masuk. Aku coba bantu scroll dulu. Oke, Mbak Dita ada pertanyaan lagi nih dari Pak Ahmad Azizi. Terkait linker lagi, masih terkait linker, ada faktor PAK dari faktor psikologi.
Jika dalam perusahaan itu sudah loop secara struktur organisasi dan untuk rotasi jabatan tidak memungkinkan, apakah ada referensinya ya Mbak? Boleh di-share referensinya juga, mohon dibacakan. Oh, dibacakan pertanyaannya. Mungkin Mbak ada Oke, referensinya. kebetulan belum ada referensinya, Mbak. Nanti boleh saya cari-cari juga sih kalau Oke, terkait ini ya, Pak Ahmad Ajizi. oke Pak. Ini untuk jawabannya kita bantu carikan Iya, dulu ya nanti untuk kita bantu referensi. carikan. Nanti akan diinformasikan setelah acara webinar. Tapi bantu diingatkan ya, Mbak. Ya, nanti akan diinformasikan juga Mbak. Ini ada pertanyaan juga Mbak Adita dari Pak Hamidi ya. Mohon izin bertanya Kak Adita terkait pemaparan tadi terkait emisi tidak bergerak itu contohnya yang belum lama ini viral kan terkait emisi gas buang dari PLTU di Banten yang disinyalir menimbulkan polusi di daerah sekitarnya terutama Jakarta. Kalau boleh tahu apakah hal tersebut itu ada pemeriksaan ujinya ataupun auditnya dari internal ataupun eksternal. Lalu apakah terdapat standar gas buang CO2 yang masih dalam ambang batas untuk ukuran PLTU agar tidak mencemari lingkungan? Boleh Oke, dijawab Mbak Dita? siap Mbak Hana, thank you. Kalau misalnya si PLTU itu menerapkan sistem manajemen lingkungan ya, otomatis dia harus melakukan pengujian secara berkala setiap tahunnya, setiap semester ya, kalau kita ikut ke peraturan perundangan gitu, karena harus dilaporkan setiap semester. Nah, harusnya sih mereka melakukan pengujian. Dan kalau misalnya pengujian itu hasilnya di atas nilai baku mutu, mereka mau nggak mau harus melakukan pengendalian, dan itu diminta oleh DLH. Gitu. Jadi kalau misalnya dia, apakah terdapat standar gas buang CO2 yang masih dalam ambang batas untuk ukuran PLTU? Itu ada, Pak. Kalau standar gas buangnya itu ada. Itu eh, kalau nggak salah ada di peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang tadi saya paparkan itu nomor ya tadi untuk emisi tidak bergerak itu, nah ini di lampiran 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 2009 itu salah satu yang diukur di dalamnya itu adalah parameter CO2. Jadi seharusnya sih mereka, kalau mereka benar ya alurnya, mereka harus melakukan secara berkala setiap semester. Kalaupun memang ada pencemaran kalaupun memang melebihi nilai baku mutu, ya mereka harus mengendalikan itu gitu. Dan itu harus dikontrol juga oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait untuk pengendaliannya seperti itu. Oke, baik Oke. Mbak Dita, terima kasih jawabannya. Mungkin dari Pak Hamidi ada yang mau ditambahin atau mungkin ada yang belum terjawab, boleh dikonfirmasi ke Mbak Dita juga. Masih ada di room chat? Masih ada. Gimana kira-kira apa sudah terjawab? Mic-nya masih belum kedengeran Pak. Atau boleh konfirm di kolom chat aja kalau misalkan ada tambahan. Terima kasih. Mbak Dita. Sudah Kak, terima kasih. Udah terjawab Mbak Dita. Terima kasih. Mbak Dita ada mungkin kita satu pertanyaan lagi ya. Masih ada. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi nih terakhir karena udah lumayan banyak juga yang kita jawab. Jadi mungkin kita coba bacakan yang terakhir dulu dari Pak Amri Matondang. Mbak Dita, apa yang membedakan ahli K3 Linker Muda, Madya, dan juga Utama? Mungkin Mbak Dita jawab kenapa ketiganya tidak disamaratakan? Kenapa masa berlaku lisensi Linker dan ahli K3 umum itu berbeda ya Mbak? Oke. Oke. Sebentar. Perbedaan antara ahli K3 lingkungan, ahli muda K3 lingkungan kerja, Baik, ahli media dengan ahli apa satu lagi tuh ahli K3 utama itu di kewenangannya sih Pak. Kalau untuk ahli K3 muda itu hanya
itu tuh dia tugasnya hanya melakukan eh, pembuatan program K3 untuk lingkungan kerja. Jadi dia yang merencanakan aja dan melakukan eksekusi. Tapi kalau misalnya ahli K3 media lingkungan kerja, itu selain dia bisa membuat program, dia juga bisa mengawasi. Dia bisa menjadi pengawas dan dia bisa memberikan rekomendasi kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja akibat faktor-faktor atau parameter-parameter lingkungan kerja tersebut. Nah, kalau dari ahli utama, selain dia bisa menjadi pengawas gitu ya, dia bisa melakukan evaluasi dan menetapkan program improvementnya gitu. Jadi itu sih perbedaan dari ahli muda, ahli media, dan ahli utama tersebut. Seperti itu. Dan itu juga untuk apa namanya untuk kewenangan tersebut itu ada di pasal 55 Permenaker eh, nomor 5 tahun 2018. Itu Mbak Hana. Ada tambahan lagi dari Pak Amri, apakah untuk pengambilannya ahli K3 linker boleh langsung ke media tanpa linker muda, Mbak? Atau kayak Harus bertingkat dulu sih, Pak. Harus dimulai dari muda dulu. Nah, muda selama 3 tahun ya, baru bisa naik lagi ke media, baru bisa naik lagi ke utama gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Adita. Pak Amri, gimana kira-kira apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih. Ini Ya, terima kasih Pak Amri. satu lagi mungkin ya Mbak Adita dari Pak Husni PTDAP. Ini abis ini baru kita close untuk sesi tanya jawabnya ya rekan-rekan. Oke. Dari Pak Husni, izin bertanya Bu Dita, saya Husni dari PTDAP. Apa perbedaan RKL, RPL, atau dokumen evaluasi lingkungan hidup dan AMDAL? Sebenarnya kalau AMDAL, UKLPL itu kan masuk ke dokumen lingkungan hidup ya. Yang membedakan mereka itu adalah kalau AMDAL itu untuk apa namanya tingkat dampak lingkungannya itu lebih besar Mbak, dan biasanya itu untuk luas wilayah yang lebih besar daripada yang memiliki UKLPL. Jadi perbedaannya sih di lingkupnya ya. Nah, kalau untuk dokumen evaluasi lingkungan hidup ini sebenarnya setara dengan AMDAL, cuman dokumen evaluasi lingkungan hidup ini dikeluarkan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah ada di tahun-tahun 70-an, 80-an, di mana pada saat itu belum ada peraturan mengenai AMDAL. Jadi, karena mereka belum melakukan AMDAL, mereka harus membuat dokumen evaluasi lingkungan hidup. Seperti itu. Jadi beda di situ. Kalau dibedakan dari RKLPL dan AMDAL itu ya perbedaannya sih di lingkup dampak yang dihasilkan dan juga luas daerahnya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Adita. Pak Husni, kira-kira apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya atau ada yang mau ditambahkan mungkin? Sudah. Ya, izin bertanya. Iya, Pak. Iya, terkait dengan AMDAL ini, Bu. AMDAL baru dokumen evaluasi lingkungan hidup, kemudian RPL, RKL, itu luas areanya kira-kira seperti apa luasnya, Bu? Kalau misalnya dia wajib AMDAL. Oke, itu tuh sebenarnya tuh ada di PP 22 juga, Pak, terkait lingkup kira-kira untuk AMDAL, untuk luas berapa gitu ya, itu wajib AMDAL atau enggak. Nah, sebelum itu, ketika kita mau menentukan, oh kita ini wajib AMDAL, oh ternyata kita nggak wajib AMDAL, wajib UKLPL. Nah, itu tuh kita bisa lakukan proses penapisan dulu, Pak, namanya. Nah, proses penapisan ini setahu saya per tahun kemarin itu bisa dilakukan secara online melalui AMDALNet gitu. Nah, jadi Bapak mungkin kalau mau tahu, oh saya nih wajib AMDAL atau UKLPL ya gitu tuh bisa mungkin langsung akses AMDALNet itu Pak. Coba cari aja AMDALNet ya. Nah, langsung aja itu dimasukin data-data yang perusahaannya. Nanti mereka otomatis akan mengakses
analisa, oh ternyata kita wajibnya UKUPL dan ternyata kita wajib AMDAL seperti itu. Sekarang udah gampang. Dan hasil dari AMDALNet itu bisa kita jadikan acuan untuk pengajuan pengurusan izin atau dokumen lingkungan ke KLHK atau DLH seperti itu. Oh, baik Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, untuk Ya Pak. penyusunan dokumen lingkungan hidup, itu apakah memang itu diharuskan harus dikerjakan ataupun yang melakukan itu dari konsultan atau memang kita sendiri dari pihak internal bisa nggak melakukan seperti itu Bu? Penyusunan terkait dokumen lingkungan hidup. Ya, kenapa wajib dilakukan oleh konsultan, Pak? Karena memang AMDAL itu kan berisi kajian-kajian ya. Nah, kajian-kajian itu harus dilakukan oleh orang yang ahlinya gitu, yang ahli di bidang tersebut. Misalnya terkait pengendalian kualitas udara itu memang harus dilakukan oleh kajiannya harus dilakukan oleh apa namanya ahli udara gitu misalnya. Makanya kenapa orang harus menggunakan konsultan ya karena itu tadi Pak, tenaga ahlinya harus yang sudah tersertifikasi juga. Jadi kalau misalnya mau dilakukan sendiri bisa, tapi kita harus cari sendiri untuk tenaga ahlinya kan, seperti itu. Oh, oke baik Bu. Tapi kadang-kala kan kita sering temukan konsultannya itu sendiri pun minta data dari kita. Sementara nanti di penyusunannya itu bahkan nama perusahaannya itu bisa berbeda. Artinya kan si konsultannya itu bisa copy paste dari perusahaan yang lain. Jadi ya ada apanya juga Bu, ada kekurangannya juga. Itu kira-kira gimana seperti itu? Atau itu memang kita pastikan lagi? Oke, saya lupa menyampaikan juga Pak. Kalau misalnya Bapak mau menyusun AMDAL sendiri itu bisa Pak, asal Bapak punya sertifikat anggota tim penyusun AMDAL dan harus ada juga yang memiliki sertifikat ketua tim penyusun AMDAL di perusahaan Bapak. Tapi kalau misal tidak punya, makanya kita harus menggunakan konsultan kan yang memiliki sertifikat tersebut seperti itu Pak. Jadi persyaratannya memang di sertifikat KTPA dan anggota tim penyusun AMDAL itu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Iya, gitu Pak. Oke, Mbak Hana, boleh Mbak? Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Angsi untuk pertanyaannya. Nih ada tambahan juga Mbak dari Pak Amri, katanya cek Permen LHK nomor 4 tahun 2021 itu mengenai usaha wajib AMDAL. Ya, Mbak Dita. Iya. Oke. Terima kasih Pak Amri tambahannya kalau gitu. Oke, Mbak Dita, nggak terasa nih karena udah banyak banget juga ya dari tadi yang nanya. Mungkin untuk sesi Q&A-nya kita tutup dulu. Tadi mungkin bagi rekan-rekan yang pertanyaan ini masih ada yang kurang atau belum terjawab, jangan khawatir. Nanti bakal kita jawab juga, kita bantu jawab dan kita cari referensinya dulu. Lalu akan kita kirimkan jawabannya itu nanti saat pengiriman sertifikat juga melalui email peserta yang rekan-rekan udah isi di link absensi ya. Jadi jangan lupa isi link absensinya juga. Terus juga nanti akan diupdate juga melalui sosial media kita, terus di Instagram terkait dokumentasi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih ke acara kita pada hari ini, yaitu melalui Instastory. Jadi Instastory atau feeds ya. Jadi rekan-rekan pantengin terus aja, nanti akan ada kontennya juga terkait pembahasan-pembahasan mengenai topik yang udah kita bahas pada hari ini gitu. Jadi ditunggu aja update-nya untuk nanti sertifikatnya itu paling lama kita di H+7 hari kerja untuk pengirimannya. Baik, sekali lagi mungkin Mbak Dita kita harus tutup dulu untuk sesi Q&A hari ini. Tapi semoga tadi apa yang udah dijawab juga ya sama Mbak Dita itu bermanfaat gitu bagi rekan-rekan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya rekan-rekan udah ajuin juga ke Mbak Dita gitu dan menolong juga di tempat kerja rekan-rekan juga gitu untuk praktik selanjutnya. Ya Mbak Dita, tadi kan udah banyak banget ya Mbak Dita. Ada yang nanya juga dari kolom chat, terus juga ada yang bertanya lewat raise hand gitu. Tadi kan sempat juga kita kalau ada yang aktif nanya nih bakalan dapat juga hadiah door prize dari kita gitu. Kira-kira
dari Mbak Dita sendiri ini ada nggak sih tadi pertanyaan yang berkesan banget atau diskusi yang berkesan banget sampai Mbak Dita tuh kayak oh ini oke nih buat jadi best question gitu. Kita boleh pilih dua Mbak Oke. Dita. Jadi akan Boleh dapetin berapa Mbak? Satu ya? dua boleh nggak apa-apa. Oh, dua boleh. Ya. Saya sih tadi tertarik dengan diskusi dengan Ibu Kemala Imas ya terkait iklim kerja ISBB sih, Mbak. Itu tadi itu juga apa namanya juga mengingatkan saya harus cari tuh terkait referensinya. Terus Oke, berarti jadi dari Ibu Kemala ya. Mungkin Bu Kemala bisa on cam dulu nih. Kita dokumentasi dulu karena Bu Kemala terpilih jadi salah satu yang best question nih dari tadi. Terima kasih, Mbak Rita. Terima sama-sama kasih. Mbak. Ya, Mbak Kemala boleh dibantu spotlight dulu. Oke, Mbak Halo. Kemala kita coba dokumentasi dulu ya. Tapi Lagi di jalan. sebelum dokumentasi di Mbak Kemala mungkin boleh di-sharing juga kira-kira tadi kan udah sempat nanya juga ke Mbak Dita terus juga udah sempat nyimak juga gitu kayak materi-materi yang disampaikan sama Mbak Dita kira-kira kesannya nih ya testimoninya gitu deh untuk setelah ikut webinar ini tuh apa sih yang Mbak Kemala dapetin mungkin boleh di-share juga. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kesempatannya Mbak Hana dan Mbak Dita atas pemaparannya yang luar biasa ya. Dari pemaparan Mbak Dita hari ini, saya dan mungkin teman-teman yang lain juga menjadi lebih clear terkait batasan-batasan apa itu lingkungan kerja dan lingkungan hidup. Karena di dalam perusahaan biasanya HSE itu kan jadi satu ya, health safety atau K3 dengan teman-teman environment itu jadi satu tim. Dan kadang-kadang mix up antara lingkungan kerja dan lingkungan hidup. Nah, dengan adanya pemaparan dari Mbak Dita tadi, sudah cukup clear tuh batasan-batasannya, apa yang masuk ke dalam lingkungan kerja, apa yang masuk ke dalam pengelolaan lingkungan hidup. Itu aja sih, Mbak Dita, luar biasa sharingnya. Terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Kemala mungkin kita boleh foto dulu ya. Mbak Kemala jangan on cam dulu Jangan kita pergi. dibantu foto ya kita fotonya sekali aja boleh gaya bebas ya 1 2 oke boleh terima kasih banyak Mbak Kemala nanti selanjutnya akan dihubungi sama admin via WhatsApp ya untuk eh, kelanjutan gitu untuk hadiahnya terima kasih Mbak Kemala selanjutnya mungkin Mbak Dita ada lagi kita kan bisa pilih satu lagi kira-kira ada lagi nggak yang berkesan gitu buat Mbak Dita tadi pertanyaannya gitu. Dari Ibu Ana kali ya Mbak, yang terkait proses exhaust di ruang asam tadi itu Oh, loh. Bu Ani. Itu menarik sih, karena bisa Oke, dari ruangan asam itu bisa untuk lingkungan kerja, bisa lingkungan hidup juga. Jadi oke sih tadi itu. Terima kasih. Bu Ana, apakah Ada. masih ada? Iya. Oh ya Oke, sudah. Bu Bu Ana. Ana juga nanya di chat juga, terus sempat juga. Bu Ana tadi sama kayak Mbak Kemala sebelum kita dokumentasi mungkin boleh di-share juga tadi setelah apa yang di-share sama Mbak Adita gitu. Kira-kira ada nggak sih kesan yang didapetin sama Bu Ana setelah dengerin pemaparan dari Mbak Adita gitu? Mungkin boleh di-share terlebih dahulu. Silakan. Iya, sangat jelas ya, terutama juga dari definisi sudah dijelaskan perbedaan antara lingkungan kerja dan lingkungan hidup. Kemudian kami juga disampaikan parameter-parameternya juga clear. Kemudian dasar apa acuan peraturannya. Jadi kami tidak ngambang ya, selama ini kadang-kadang tertukar yang mana yang harus diikuti adalah peraturan Permenaker atau LH seperti itu. Iya, terima kasih banyak Mbak Adita, sungguh bermanfaat sekali dan tim sinergi sukses selalu Sama-sama. ya semuanya. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Bu Ana. Nanti selanjutnya dihubungi lewat WhatsApp lagi ya. Bu Ana apakah ada di grup WhatsApp? Peserta udah ada juga ya? Sudah Ya, oke, nanti akan dihubungi sama tim kita. Terima Oke, Bu Ana kasih. kita boleh dokumentasi dulu ya. Sebelumnya boleh gaya dulu. Sekali gaya bebas aja nggak apa-apa. Kita foto ya. 1 2. Oke, terima kasih banyak Bu Ana. Semoga sukses dan sehat selalu untuk selanjutnya ya. Terima kasih. Oke, Mbak Adita, terima kasih banyak juga tadi udah sempet apa
nyisin waktunya juga buat sharing sama rekan-rekan nih. Sebelum kita akhiri juga acaranya, kita mau ada simbolik dulu memberikan sertifikat ya kepada Mbak Dita karena hari ini udah jadi narasumber dan juga udah jadi apa ya sharing materinya, pengetahuannya ke rekan-rekan semua yang ada di sini. Kayak gitu. Mungkin boleh dibantu share screen dulu operator untuk sertifikat Mbak Dita, kita dokumentasi dulu. Bentar ya Mbak Dita. Nah mungkin sembari kita menunggu sertifikatnya muncul nih ya Mbak Dita, kira-kira kalau dari Mbak Dita sendiri juga kesannya nih atau mungkin ada pesan tambahan untuk rekan-rekan yang pekerjaannya tuh terkait banget sama lingkungan kerja sama lingkungan hidup ini, kira-kira ada nggak sih pesan tambahan atau apa gitu dari Mbak Dita untuk rekan-rekan, mungkin boleh di-share dulu sebelum kita dokumentasi. Silakan Mbak Dita. Oke. Oke, kalau pesan dari saya sih sebenarnya lakukan aja PDCA yang baik dan benar ya, baik itu untuk lingkungan hidup dan lingkungan kerja gitu. Karena kalau kita tahu bahaya yang ada di tempat kita, pasti kita bisa mengendalikannya juga. Tapi jangan lupa juga untuk selalu memantau nih si bahaya-bahaya ini dengan melakukan salah satunya dengan melakukan pengukuran lingkungan kerja dan lingkungan hidup secara berkala gitu. Itu aja sih Mbak. Intinya kita harus tahu dulu sih bahaya yang ada di tempat kita gitu sebelum kita melakukan pengujian dan kontrol dan lain-lainnya. Itu sih Mbak Hana, thank you. Thank you Mbak Dita, terima kasih banyak juga udah sharing sama kita. Mungkin kita dokumentasi dulu ya Mbak. Operator boleh dibantu screenshot juga ya. Kita dua kali gaya Mbak, yang pertama gaya bebas, terus gaya safety buat dokumentasi. Yang pertama gaya bebas dulu, boleh? 1, 2. Oke, yang kedua boleh gaya safety Mbak Dita. Seperti ini. 1, 2. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Adita. Sekali lagi udah sharing sama kita. Hari ini udah ngisiin waktunya juga di hari kerja ya buat bagi ilmunya sama teman-teman. Semoga tadi ya apa yang udah disampaikan sama Mbak Adita juga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Nah, selanjutnya kita juga tadi masih banyak yang off cam. Sekarang mungkin rekan-rekan boleh on cam dulu semuanya. Kita dokumentasi dulu untuk keseluruhan peserta hari ini. Jadi kelihatan juga nih wajah-wajahnya tadi yang nyimak dan yang mungkin lagi offline juga nggak apa-apa. Boleh on cam dulu. Yang bisa on cam ditunggu untuk dokumentasi ya. Sembari boleh saya mau reminder lagi untuk yang belum isi link absensi boleh diisi dulu nanti biar sertifikatnya bisa cepat dikirim kalau semuanya udah isi. Oke, ditunggu yang lain yang slide 2 dan slide 3 boleh on cam juga kalau bisa, silakan. Saya dokumentasi dulu. Jadi nanti fotonya 2 kali. Yang pertama gaya bebas dulu, habis itu gaya safety ya. Jadi kayak gini. Yang pertama kita gaya bebas dulu. Oke, operator boleh dibantu ya. Rekan-rekan kita gaya bebas dulu. Yang pertama saya bantu hitung. 1, 2, 3. Tahan dulu. Oke, yang kedua gaya safety kayak gini. Tangannya boleh diikutin. Oke, saya hitung ya. 1, 2. Oke, aman. Terima kasih banyak rekan-rekan udah on cam juga, udah ikut dokumentasi juga. Terus hari ini juga udah nyimak tadi ya materi dari Mbak Adita. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan. Tadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab juga jangan khawatir, nanti kita bantu jawab juga lewat email dan juga akan ada dokumen-dokumen referensi juga nanti jika dari Mbak Adita ada tambahan. Rekan-rekan juga tadi jangan lupa diupload tadi yang udah sempat dokumentasi kegiatan hari ini. Nantinya akan kita repost juga di Instagram kita di @sinergisolusi dan juga @sinergisolusi.
sinergi.k3 untuk info terkait jadwal-jadwal yang ada di Sinergi Solusi gitu. Nah, selanjutnya untuk info next event, karena kita event pastinya nggak sekali aja, tapi akan terus ada. Jadi rekan-rekan pentingnya ya follow sosial media kita, sama gabung di grup komunitas kita juga biar tahu nih kira-kira update event selanjutnya tuh kapan. Dan nanti rekan-rekan update terus aja dan stay tune. Selanjutnya kita akan ada event mengenai pembahasan seputar proper. Jadi tadi ada yang banyak juga kan nanya-nanya terkait dokumen lingkungan, nanti akan kita bahas juga khususnya lebih ke proper biru gitu. Jadi rekan-rekan jangan lupa nanti buat ikutan lagi di event selanjutnya dan rutin terus update terkait konten-konten dari Sinergi Solusi. Dan sebelum kita akhiri lagi, tadi mungkin udah sempat dengan pembahasan juga dari Mbak Dita terkait lingkungan hidup dan juga lingkungan kerja. Mungkin rekan-rekan mau tahu lebih lanjut lagi nih, atau mungkin mau tahu lagi ikut sertifikasi yang profesionalnya gitu. Nah, di Sinergi Solusi kebetulan kita ada sertifikasinya, mau di-remind lagi untuk jadwal-jadwal terdekat yang ada. Itu boleh dibantu operator untuk training-trainingnya. Kita itu ada sertifikasi Kepnaker ya, dan juga sertifikasi internal dari Sinergi Solusinya, dan juga ada sertifikasi BNSP. Jadi nanti rekan-rekan kalau tertarik buat ikutan itu bisa langsung tanyain aja ke nomor yang ada di grup WhatsApp, nomor adminnya, sama tadi udah di drop juga di kolom chat. Jadi untuk jadwal terdekat untuk training yang sertifikasi Kepnaker, dari Kepnaker itu ada ahli muda ketiga lingkungan kerja. Buat rekan-rekan yang tertarik untuk sertifikasi linker juga bisa banget di Sinergi Solusi. Kita ada untuk jadwal terdekatnya itu ada di 7 sampai 14 Desember. Lalu juga selanjutnya juga di tanggal 27 November nanti kita akan running juga untuk eh, training petugas ketiga kimia. Jadi bagi rekan-rekan yang mau ikutan atau mungkin nggak apa-apa sekedar tanya-tanya dulu atau mau tahu dulu nih terkait prosedur dan juga biaya training di Sinergi, itu bisa banget nanti tanya-tanya dulu melalui WhatsApp kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk yang program sertifikasi internal dari Sinergi itu boleh di next untuk yang sertifikasi internal. Kita ada yang terkait ISO juga, coba boleh ditunggu ya untuk. Nah, terkait awareness ISO 22.000 mengenai Food Safety Management System. Terus juga ada training mengenai penyusunan dokumen HACCP. Lalu juga ada awareness dan internal audit ISO 45001 dan juga awareness dan internal audit ISO 14001. Itu untuk rekan-rekan yang screenshot flyer ini terus nanti mau tanya-tanya di grup WhatsApp di WhatsApp gitu ke admin dan tertarik buat ikutan trainingnya juga bisa banget, nanti bisa dapat potongan khusus sebesar 10% gitu. Jadi lumayan kan, kayak kapan lagi dapat potongan selain ikut di event Sinergi Solusi kayak gitu. Nah, selanjutnya selain training kita juga ada yang namanya assessment di Sinergi Solusi Pratama. Jadi untuk topiknya itu assessment, kita ada pengukuran lingkungan kerja dan juga pemantauan lingkungan hidup atau pengukuran LH. Jadi rekan-rekan kalau tertarik tadi ya bisa langsung aja tanyain atau di screenshot dulu yang mau ditanyain, atau mau tahu jadwal terdekat itu boleh banget nanti tanya-tanya langsung aja di grup WhatsApp kayak gitu. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dita dari atas waktu dan pemaparan materinya yang informatif banget, dan juga semoga menambah pengetahuan rekan-rekan juga dan bisa dipraktikkan juga tadi apa-apa yang bisa diterapkan gitu ya di lingkungan kerja dan juga lingkungan hidup sekitar perusahaannya seperti itu. Lalu juga terima kasih kepada rekan-rekan peserta semuanya hari ini yang sudah berpartisipasi dan aktif di acara kita hari ini. Saya izin tutup untuk acaranya. Rekan-rekan jangan lupa juga tadi isi link absensinya ya akan dibuka sampai akhir acara. Nanti kita kasih waktu 10 menit dulu untuk rekan-rekan isi bagi yang belum isi, karena nanti buat klaim sertifikat. Dan juga bisa masukin kira-kira rekomendasi event selanjutnya tuh mau bahas apa sih, itu juga bisa dimasukin nanti di forum absensi kayak gitu ya. Baik, kalau seperti itu saya
Ana selaku moderator pada hari ini. Mohon maaf jika masih ada perkataan atau hal yang masih kurang berkenan. Semoga kedepannya bisa lebih improve lagi dan lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di event selanjutnya yang akan membahas mengenai proker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Silakan diisi link Terima absen. kasih Mbak Dita, Terima Mbak kasih Hana, dan semuanya. Terima kasih Mbak Rita. semuanya.